Halo teman-teman, ada yang mengejutkan. Saya sedang lakukan survei training online. Biasanya kalau training online melakukan apa? Sambilannya. Ternyata sambil training ada yang bercumbu. Ya, halo sahabat, jumpa lagi. Baru saja saya mengadakan sebuah survei ya. Survei kepada masyarakat, mahasiswa, pegawai, pelajar ya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan kuliah atau training online. Wah, jadi sebenarnya saya penasaran nih ketika saya mengajar secara online ataupun ketika saya juga ikut training online. Kemudian beberapa orang videonya dimatikan dan saya pengen tahu nih mereka melakukan apa ya ketika videonya dimatikan atau bisa juga videonya hidup. Nah, jadi kita tanyakan apa sih yang hal-hal sambilan gitu ya yang mereka lakukan. Jawabnya ternyata mengejutkan loh teman-teman, aneh sekali ya. Ya, ada yang sambil makan ya, sambil tiduran. Bahkan ada yang ya ngepoin wajah temennya, kemudian mereka juga bahkan sambil olahraga, sambil masak, sambil ngomong. Jadi memang ini hal yang sangat ya menurut saya agak sedikit mengkhawatirkan ketika belajar secara online sudah dilakukan di mana-mana, kemudian belum bisa offline ya, termasuk para anak-anak kita yang sedang sekolah. Apakah benar-benar bisa efektif atau ya tentu kualitasnya lebih rendah dibanding ketika mereka pergi ke sekolah, mereka pergi ke kampus, bisa berinteraksi, atau mereka yang mengadakan training itu bisa belajar lebih baik ketika ngumpul di kantor atau di hotel. Jadi memang hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan training dengan online ya, Zoom, Google Meet maupun Microsoft Teams gitu, ternyata ya memang belum efektif. Kenapa? Ya karena distorsinya tinggi, distorsinya sangat tinggi ketika mereka melakukan di rumah. Tidak semua rumah ideal untuk belajar kan ya. Ada seorang ayah yang anaknya 6 orang, kemudian mereka melakukan belajar online secara bersamaan. Ada guru-guru yang mewajibkan mikrofonnya di unmute, kemudian ketika terdengar suara berisik mungkin oleh kakaknya atau adiknya atau tukang sayur lewat atau bunyi jet pump gitu, akhirnya mereka ditendang dari kelasnya ya, kick off gitu. Karena loh, ini mikrofonnya suruh on, tapi kalau berisik ditendang ya macam-macam. Jadi begitu juga di dunia training, para trainer mengajar secara online dengan Zoom gitu ya, banyak yang video dimatikan. Nah, macam-macam ini kita lihat ya di data ini ya, ada sambil tiduran, sambil makan, bahkan ada yang ganti baju. Bagaimana training itu sambil ganti baju ya? Ya, ada WhatsAppan ya, banyak sekali yang mereka melakukan update status medsos, kemudian sambil makan, sambil berbaring saat pelatihan atau bahkan sambil nyetir, itu kan bahaya sekali ya. Kemudian bahkan ada yang sambil bercumbu. Ada tuh, teman-teman. Coba perhatikan data-data ini, kan menarik ya. Mereka mengisikan apa yang mereka lakukan sementara para trainer, para dosen, para guru mengajar. Jadi agak beda ya. Ketika zaman dahulu misalnya para guru, kiai sepuh atau mungkin pendekar guru kungfu gitu, sampai ada orang mau jadi muridnya gitu, dan dia ketika sudah nggak terima murid, dia duduk tetap di pintu gerbang supaya jadi muridnya ya, dan sangat menghormati guru, kemudian sangat serius dalam belajar gitu. Nah, lihat adab-adab belajar zaman dulu sangat bagus. Nah, sekarang adab belajar di zaman online, wow, jangan tanya lagi ya. Ada guru olahraga suruh push up muridnya, ternyata dia di depan kamera dan kepalanya naik turun ya. Belum lagi masalah ujian. Nah, apakah benar mereka jujur? Kita juga nggak tahu ya. Kanan kirinya gitu ya, ada yang membantu atau dia kirim soalnya ke guru lesnya mengerjakan kemudian dijawab,
Ini akan menjadi masalah yang sangat serius ya, tentang di dunia pelatihan. Namun demikian, para dosen, trainer, guru jangan patah arang, patah semangat ya. Kita sendiri harus mencari solusi-solusi yang lebih menarik ya. Dalam situasi pandemi kita belum boleh nih melakukan, atau ya mungkin 1-2 sudah bisa dengan protokol kesehatan yang ketat gitu, atau dengan jumlah peserta yang tidak terlalu banyak, mungkin 10, 20 sampai 25 ruangan-ruangan hotel masih bisa kita pakai, it's okay. Namun kebanyakan kan kebanyakan dari mereka tentu masih nunggu ya, wait and see, masih nunggu apakah harus offline ya. Kemudian yang jelas kalau di perkuliahan dan di sekolah tetap menggunakan online. Tapi dalam dunia mungkin training di perusahaan-perusahaan, mereka akan melakukan online, atau sedikit yang sudah mulai melakukan offline. Nah, tugas kita sebagai guru, trainer, dosen mencari teknik-teknik, kalau Anda bersemangat benar ya, agar impact dari pelatihan Anda lebih baik, agar resultnya lebih baik. Nah, kita lakukan hal-hal yang membuat orang memiliki engagement yang tinggi, connection yang baik ya, interaksi yang baik. Jadi ketika mengajar dengan interaksi yang cukup, tentu itu akan mempertahankan fokus dari peserta. Ketika kita tidak membangun interaksi, membangun koneksi, tentu itu bagaikan peserta kita nonton video atau nonton TV saja ya. Ya, kita lihat di surveinya, ada makan paling besar ya, makan. Ya kalau makan sambil belajar itu masih oke. Ini makan benar-benar di meja makan, kemudian handphonenya ditaruh di sela-sela lauk pauknya itu, kemudian sambil makan. Apa yang bisa masuk dalam hal seperti itu ya? Tentu sangat sedikit. Beda sekali dengan orang yang sangat fokus, kemudian di kelas, kemudian diskusi-diskusi yang sangat intens terhadap permasalahannya. Menarik teman-teman. Ini yang paling tinggi makan ya, sambil makan, main HP ya, notebook, main HP, atau bahkan HP-nya yang dibuat Zoom pun mereka double proses ya, dengan melakukan chatting dan segala macam. Ya ada macam-macam nih, WhatsAppan cukup banyak. Sambil nonton teman-teman. Jadi bisa aja mereka nonton YouTube, sebelahnya Zoom gitu ya, atau mereka nonton televisi sambil Zoom. Kalau acara televisinya sangat menarik, misalnya pertandingan sepak bola, ya sudah, training dengan Zoom itu akan lewat ya. Jadi lihatlah, saingannya sangat berat, berarti distorsinya di dunia pelatihan online ini benar-benar sangat tinggi. Jadi teman-teman seharusnya benar-benar kreatif untuk bangun terus koneksi, bangun terus interaksi, supaya mereka semakin fokus mengeliminir distorsi-distorsi yang ada. Nggak tanggung-tanggung. Nah nih lihat, ada apa lagi nih, tiduran, rebahan, yang paling banyak ya rebahan. Padahal gestur postur untuk orang belajar itu kan state-nya ya, baik fisikal maupun psikologi kan harus bagus. Nah, secara fisik siap belajar, secara fisik dia fokus gitu ya, benar-benar memperhatikan pelajaran. Jadi lihatlah betapa ini tantangan-tantangan lagi ya. Ada lagi yang rebahan, ada lagi yang WhatsAppan, ada lagi buka sosmed, ada lagi yang nonton ya, ada lagi yang sambil ngomong. Jadi sambil belajar di training Anda mereka ngomong. Nah, perhatikan tuh, kalau anaknya anteng ya mungkin bisa fokus ke Anda. Kalau anaknya rusuh gitu, mencet keyboard, mencet yang lain ya sudah, itu akan menjadi masalah tersendiri. Artinya kalau dalam level penilaian training itu mulai dari proses reaction, learningnya sudah lemah, apalagi kalau nanti tuntutannya sampai ke impact dan result. Nah, okay. Jadi benar-benar bagaimana caranya membangun hubungan yang baik, terus intens, mendelivernya dengan antusias, mendelivernya dengan baik, mendelivernya dengan komunikatif, kemudian kontennya memang benar-benar yang mereka butuhkan. Nah,
Itu dari training-training yang berbayar aja seperti itu, apalagi misalnya training-training yang sifatnya gratis atau webinar dengan audiens 1000, 2000, 3000. Wow, itu pasti sangat-sangat rendah ya, sangat rendah proses reactionnya, learningnya, kemudian apalagi result dan impactnya pasti sangat rendah. Kenapa? Karena webinar, kemudian seseorang pembicaranya hanya fokus ke slide-nya, kemudian prosentasenya hampir sekitar 75% area itu wajah dia, materi dia, dan paling mungkin malah tidak bisa melihat audiensnya seperti apa. Tidak boleh para trainer itu melakukan positive thinking tanda kutip, kemudian ya positive imagination ya, seakan-akan wah pesertanya heboh, pesertanya antusias. Ketika ditanya apakah Anda belajar sesuatu, kemudian mereka tulis di chat gitu ya. Mereka chat oke, baik, bagus belajar ya. Habis itu mereka bisa sambil ini lagi surveinya ya, lihat ya, tiduran, makan, kemudian chatting, main game bahkan. Artinya apa? Ya, mereka ini sambilan saja. Paling ketika slide-nya berganti, mereka bisa print screen, kemudian copy paste ke blank PowerPoint ya. Catatannya diambil ya, di copy. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim, mereka buka screen recorder, mereka rekam lagi. Itu masih mending kan, mereka akan belajar lagi. Ya kalau belajar lagi. Oke, jadi memang prinsip-prinsip skala gitu ya, artinya akan efektif di peserta berapa. Misalnya online supaya interaksinya tetap bagus, tetap bisa diskusi, mungkin pesertanya 10 sampai 20 gitu ya. Kemudian kalau dari sisi homogenitas, ketika mereka orang-orang yang sama, misalnya sama-sama manajer, sama-sama satu perusahaan berpikir untuk mengenai sales, semakin fokus, semakin homogen, semakin skalanya tidak berlebihan, masih bisa interaksi dengan baik. Nah, jebakannya teman-teman di dunia training itu banyak yang memamerkan jumlah peserta gitu ya, menemani 2.500 peserta, menemani 600, sharing dengan 12.000. Oke, itu jebakannya. Jebakan bahwa kualitas training kita apakah memberi impact atau result yang baik, atau proses belajarnya baik dibanding dengan sisi membangun persepsi marketing, artinya wow diminati gitu ya. Itu jebakan. Jadi teman-teman, kita mesti bijaksana ketika kita mengadakan kelas online ya. Bagi Anda penyelenggara ya, kalau misalnya organisasi perusahaan yang ingin mengadakan training online, ya jangan juga ngebut di soal efektivitas ya. Mentang-mentang wah ini bisa 1000 bareng gitu, hati-hati ya. Mungkin anak buah Anda, tim Anda ikut semua bisa, namun belum tentu bisa hasilnya baik. Akan lebih baik dengan metode-metode online, yes, namun mungkin jumlah pesertanya 20 gitu ya. Jadi seluruh cabang di Indonesia per provinsi satu orang. Nanti batch keduanya mulai orang keduanya dia 30, itu masih bisa ya. Artinya diusahakan untuk videonya tetap on, kemudian pakai headset, kemudian tidak feedback ya. Beberapa yang feedback boleh dimatikan, unmute, sehingga komunikasinya akan lebih baik ya. Ketika ada pertanyaan bisa bertanya, ketika ada diskusi bisa diskusi, bahkan ketika misalnya breakout mereka bisa berdiskusi secara intens 5 orang, kemudian para fasilitator atau trainernya bisa nengokin ruangan diskusinya ya, diskusinya. Jadi oke, lihatlah teman-teman, ini hasilnya sangat mengejutkan kita. Itu yang kecil-kecil itu artinya tidak terlalu banyak ya. Jadi paling besar kalau dalam survei ini makan ya. Rata-rata mereka menikmati training Anda layaknya menonton televisi gitu atau video sambil makan, sambil main HP cukup tinggi, nonton cukup tinggi ya teman-teman. Nonton berbaring itu posisi oke. Kemudian apa nih? Wah, ada yang ada lagi ya. Lihat, buka sosmed, jawab WA ya, paling sering begitu. Kemudian
ganti pakaian masih ngemil ya, masih sejenis makanan ya, ngemil ya, masih oke gitu. Walaupun mungkin kalau Anda sebagai trainer melihat pesertanya ngemil gitu agak kurang oke ya. Namun demikian para trainer itu atau pembicara hanya bisa melihat 1-2 orang ya. Beberapa yang sangat fokus kemudian concern terhadap kualitas, mungkin mereka akan mengurangi slide-nya, mencoba melihat wajah-wajah peserta gitu ya, touring gitu, atau bahkan menggunakan 2 layar, yang satu untuk apa? Untuk melihat reaksi peserta ya. Jadi bisa melakukan humor-humor, kemudian meledek atau membuat interaksi. Jadi ya inilah dunia kita sekarang dalam dunia pendidikan ya, sangat memprihatinkan tentunya, khususnya bagi adik-adik yang masih SD, SMP, SMA, kemudian yang kuliah. Tidak semuanya bisa sangat serius ya. Bahkan ketika guru-gurunya tidak memiliki kreativitas yang baik, mereka hanya mementingkan mendeliver materinya sudah disampaikan, itu sangat menyiksa. Anda bayangkan ya, duduk di depan notebook dari jam 8 kemudian sampai jam 2 ya, berganti-gantian dia ikutin, kemudian dipanteng, diwajibkan melotot, diwajibkan kelihatan begitu ya. Beberapa ada yang fake ya, membuat video seakan-akan ngikutin gitu ya. Bisa jadi banyak hal terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana? Ya, selama kita masih ingin melakukan secara online, berarti kita harus memiliki teknik-teknik yang baik, memiliki strategi-strategi yang baik ya. Ingat bahwa agar ilmu itu masuk ke dalam pikiran peserta, menjadi ilmu dan knowledge peserta, sekaligus dia membawa impact. Jadi kita punya tanggung jawab untuk itu. Kalau di kuliah-kuliah, di sekolah-sekolah mungkin kan mengejar nilai, masih sebatas ilmu ya. Jadi banyak metode, tidak mesti di depan kamera, mungkin ada tambahan-tambahan e-book, mungkin ada penugasan, mungkin ada hal-hal yang lebih menarik. Tidak mesti kalau misalnya 2 jam, mungkin ada sekian jam itu aktivitas apa atau tugas, atau sebagai pengajar menyiapkan materi-materi yang bisa dipelajari lebih baik ya. Bisa mungkin sengaja merekam dulu videonya, kemudian diupload ke YouTube kah atau apa, kemudian nanti sebagai tambahan di share linknya. Jadi ketika proses belajar terjadi interaksi yang baik, komunikasi yang baik. Namun ketika ada ilmu-ilmu yang cukup panjang, mungkin agak sedikit membosankan atau bisa diulang-ulang, itu bisa mereka style sendiri sambil makan ya, sambil rebahan gitu, it's okay. Namun pada saat interaksi di kelas itu ada istilahnya adalah connect before content. Jadi usahakan terus bagaimana membuat kita ini connect, nyambung, benar-benar berinteraksi, benar-benar berkomunikasi dengan para peserta training kita. Nah, ini menarik ya teman-teman, ada sekitar 200 responden yang mengisi survei saya tadi ya. Survei dilakukan tanggal 20 pas tahun baru Hijriah ya. Selamat tahun baru. Nah, mereka melakukan isian-isian dan hasilnya bisa kita lihat bahwa memang teman-teman di dunia training online itu peserta kita engagementnya rendah, kemudian fokusnya rendah, distorsinya tinggi. Sudah bisa tebak ya jawabannya bahwa training secara online tentu tidak bisa atau belum bisa mengejar efektivitasnya dengan training tatap muka ya, dengan training yang lebih intens ya. Belum lagi masalah manusia tentu butuh interaksi ya, makhluk sosial gitu. Jadi selain belajar misalnya di kelas itu bisa berinteraksi dengan kanan kiri. Nah, sekarang ini mereka terkotak-kotak dalam screen sangat sulit berinteraksi ya. Nah, ini salah satu yang menarik juga cukup tebal itu bahwa aktivitas mereka ternyata ngeliatin wajah peserta. Jadi mereka keliling gitu ya. Yang cowok ngelihat nemu yang cantik diliatin di spotlight gitu ya. Jadi agak menarik nih. Atau mungkin melihat nih gurunya dengan
Kalau gurunya ganteng gitu bisa aja diliatin, atau gurunya cantik diliatin. Nah, itu lebih leluasa, lebih bebas mereka melakukan itu dibanding ketika offline. Jadi akan ada hal-hal yang sangat aneh-aneh gitu kejadian di training online. Namun demikian training ini bisa menjadi tetap menjadi alternatif ya selama ini kalau di masa pandemi mau tidak mau dilakukan secara online. Tapi ke depan mungkin setelah setelah selesai pandemi masih bisa dilanjutkan, tetap masih punya plus minusnya. Ada beberapa plus minusnya di dunia training online adalah murah ya, jangkauannya unlimited, bisa seluruh dunia dalam satu acara ya, tidak mesti jadi murah, transportasi, hotel tidak ada. Nah, jadi terus mencari teman-teman, kita tunggu juga bagi teman-teman yang punya ide bagaimana meningkatkan kualitas training online ya. Kualitas training online selalu ada jalan. Namun dalam survei ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman trainer maupun teman-teman sebagai penyelenggara training, penanggung jawab, PIC, mungkin orang-orang HRD, bahwa training secara online masih banyak sekali distorsinya. Kemungkinan ya nanti kita bisa survei lagi ya, bisa apakah udah mencapai 50 atau 60% dibanding dengan offline ya, apakah membawa result yang baik, apakah membawa impact yang baik. Nah, tapi survei ini saya kira cukup berbicara bahwa distorsi training online sangat tinggi ya, distorsi training online sangat tinggi ya. Silahkan simak satu persatu, kemudian kalau Anda seorang trainer carilah solusinya pelan-pelan gitu ya. Misalnya kalau distorsi tertinggi makan, artinya kalau bikin training kalau bisa after dinner gitu, after lunch ya. Jadi pas jangan jam makan. Misalnya kalau jam makan rata-rata orang jam 7, ya kita jam 7.30 malam ya, itu sudah lewat. Ketika caranya sambil main HP gitu ya, main HP, mungkin ada rule of the game dalam trainingnya untuk buka video misalnya ya. Kalau Anda cukup kuat otoritasnya terhadap peserta, itu bisa kita paksakan tanda kutip ya. Kalau orang misalnya sambil nonton ya berarti interaksinya dimonitor, wajahnya dimonitor. Kalau perlu ya Anda mengajar, Anda punya asisten ya, asisten dosen, asisten guru untuk memonitor khusus peserta itu ya. Jadi bisa dibikin WA group, kemudian dikasih kartu merah, kartu kuning bagi mereka yang melakukan pelanggaran ya. Misalnya WA group, kemudian Anda lihat ada orang makan, print screen, post ke WA group, kartu kuning gitu ya. Tidur gitu ya, mematikan video dan segala macam. Nah, ini contoh. Ini hal-hal yang bisa diproteksi yang kalau distorsinya tinggi. Kalau misalnya chatting dengan Zoom dengan temennya, ngomongin dosennya, ngomongin trainernya, oke ya. Nah, terus buka sosmed. Nah, itu. Jadi fokus, mungkin harus sering bertanya, berinteraksi, memanggil, atau ada pengawas khusus. Mungkin di sekolah-sekolah atau di kuliah bisa lakukan itu ya. Di dunia training bisa jadi ya, kalau misalnya itu berupa camp, punya otoritas, bahwa Anda harus melakukan ini dengan fokus supaya hasilnya baik. Anda harus ikutin aturannya, kemudian ada polisinya gitu ya. Polisi yang mengawasi apakah peserta ini ngantuk, apakah peserta ini tidur, atau peserta ini makan, atau peserta ini kacau nih, bercumbu. Nggak boleh dong ya, harus serius ketika orang mengikuti training. Artinya jam mulai sampai jam akhir harusnya dia fokus di situ. Kalau kira-kira nggak bisa, ya lebih baik nggak ikut kan, daripada kualitas training itu menjadi tidak baik. Oke ya, baik teman-teman, selamat mencermati hasil survei dari para peserta training online ini. Kemudian carilah solusinya supaya kualitas training online kita makin keren. Oke ya teman-teman. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.